saya akan mempresentasikan tentang konsep diri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah praktikum bimbingan kelompok dengan dosen pengampu Ibu Heni Mamahit. Pengertian konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain menurut Stuart dan Suden tahun 1998. Muntoli'a tahun 2002 mengungkapkan bahwa konsep diri dapat diartikan sebagai gambaran mental seseorang terhadap dirinya, pandangan terhadap dirinya, serta usaha untuk menyempurnakan dan mempertahankan diri. Adapun aspek-aspek konsep diri, yang pertama, bagaimana orang mengamati dirinya sendiri, bagaimana orang berpikir tentang dirinya sendiri, bagaimana orang menilai dirinya sendiri, dan bagaimana orang berusaha dengan berbagai cara untuk menyempurnakan dan mempertahankan diri. Adapun komponen konsep diri, yang pertama identitas diri, yang kedua gambaran diri, yang ketiga ideal diri, yang keempat peran diri, dan yang kelima harga diri. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Identitas diri adalah kesadaran tentang diri sendiri yang dapat diperoleh individu dari observasi dan penilaian terhadap dirinya, menyadari individu bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Ciri individu dengan identitas diri yang positif yaitu mengenal diri sebagai organisme yang utuh, terpisah dari orang lain, mengakui jenis kelamin sendiri, memandang berbagai aspek dalam dirinya sebagai suatu keselarasan, menilai diri sendiri sesuai dengan penilaian masyarakat, menyadari hubungan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, mempunyai tujuan yang bernilai yang dapat dicapai atau direalisasikan. Gambaran diri atau body image adalah sikap individu terhadap tubuhnya, baik disadari atau tidak disadari, meliputi persepsi masa lalu atau sekarang mengenai ukuran dan bentuk, fungsi, penampilan, dan potensi tubuh. Cara individu memandang diri mempunyai dampak yang penting pada aspek psikologisnya. Individu yang stabil, realistis, dan konsisten terhadap citra tubuhnya akan memperlihatkan kemampuan mantap terhadap realisasi yang akan memacu sukses dalam kehidupan. Namun ada beberapa gangguan pada gambaran diri. Yang pertama itu shock psikologis, yang kedua menarik diri, dan yang ketiga penerimaan atau pengakuan secara bertahap. Shock psikologis yang dimaksud adalah merupakan reaksi emosional terhadap dampak perubahan dan dapat terjadi pada saat pertama tindakan. Shock psikologis ini digunakan sebagai reaksi terhadap ansietas atau kecemasan. Informasi yang terlalu banyak dan kenyataan perubahan tubuh membuat klien menggunakan mekanisme pertahanan diri sebagai untuk mengingkari diri, untuk menolak, dan proyeksi untuk mempertahankan keseimbangan diri. Yang kedua, menarik diri. Klien menjadi sadar akan kenyataan, ingin lari dari kenyataan, tetapi tidak mungkin, maka klien ini lari atau menghindar secara emosional. Klien menjadi seorang yang pasif, menjadi seorang yang tergantung, dan tidak ada motivasi dan keinginan untuk melakukan sesuatu. Kemudian penerimaan atau pengakuan secara bertahap. Setelah klien sadar akan kenyataan, maka respon kehilangan itu baru akan muncul. Nah, pada fase ini, klien mulai melakukan reintegrasi dengan gambaran diri yang baru. Jadi dia mengalami perubahan, pola hidupnya berubah seperti itu. Kemudian selanjutnya ada ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya bertingkah laku. Berdasarkan standar pribadi, pembentukan ideal diri dimulai pada masa kanak-kanak, dipengaruhi oleh orang yang penting pada dirinya
yang memberikan harapan atau tuntutan tertentu. Dalam hal ini tentu orang tua yang telah bagaimana si anak ini bertumbuh di dalam keluarga. Adapun faktor yang mempengaruhi ideal diri yaitu menetapkan ideal diri sebatas kemampuan. Jadi dia tidak mau melampaui kemampuannya. Kemudian faktor kultur dibandingkan dengan standar orang lain. Kemudian ada hasrat untuk melebihi orang lain. Yang pertama itu dia mempunyai kemampuan, tetapi sebenarnya kemampuannya hanya sebatas itu. Tetapi di sini dia ada hasrat untuk melebihi orang lain, jadi tidak sesuai dengan kemampuan. Kemudian juga ada hasrat untuk berhasil, itu pasti dimiliki setiap orang. Ada hasrat untuk memenuhi kebutuhan realistik, hasrat untuk menghindari kegagalan. Kemudian adanya perasaan cemas dan rendah diri. Yang selanjutnya, peran diri. Peran diri adalah serangkaian pola sikap perilaku, nilai dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dihubungkan dengan fungsi di dalam kelompok sosialnya. Adapun faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri individu terhadap peran, yang pertama kejelasan perilaku dan pengetahuan yang sesuai dengan peran. Kemudian yang kedua, tanggapan yang konsisten dari orang-orang yang berarti terhadap perannya. Yang ketiga, kecocokan dan keseimbangan antar peran yang diembannya. Yang keempat, keselarasan norma budaya dan harapan individu terhadap perilaku. Yang kelima, pemisahan situasi yang menciptakan penampilan peran yang tidak sesuai. Dan yang terakhir adalah harga diri. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri. Ini menurut Stuart dan Suden tahun 1998. Frekuensi tujuan akan menghasilkan harga diri yang rendah atau harga diri yang tinggi. Jika individu sering gagal, maka cenderung memiliki harga diri yang rendah. Harga diri diperoleh dari diri sendiri dan juga dari orang lain. Aspek utama dalam harga diri ini adalah dicintai dan menerima penghargaan dari orang lain. Karakteristik gangguan harga diri meliputi tampak atau tersembunyi, menyatakan kekurangan dirinya, mengekspresikan rasa malu atau rasa bersalah, menilai dirinya sebagai individu yang tidak memiliki kesempatan, ragu-ragu untuk mencoba sesuatu atau situasi yang baru, mengingkari masalah yang nyata pada orang lain, melemparkan tanggung jawab terhadap masalah, mencari alasan untuk kegagalan diri, sangat sensitif terhadap kritikan, dan selalu merasa hebat. Perilaku yang berhubungan dengan harga diri yang rendah meliputi seseorang itu suka mengkritik diri sendiri maupun mengkritik orang lain, penurunan produktivitas, destruktif yang diarahkan pada orang lain, gangguan dalam berhubungan, rasa diri penting yang berlebihan, perasaan tidak mampu, mudah tersinggung atau marah yang berlebihan, perasaan negatif mengenai tubuhnya sendiri, pandangan hidup yang pesimis dan kecemasan yang berlebihan. Nah, di sini kita juga melihat rentang respon konsep diri. Yang pertama itu aktualisasi diri, yaitu pernyataan diri tentang konsep diri yang positif dengan latar belakang pengalaman nyata yang sukses dan dapat diterima. Yang kedua itu ada konsep diri positif, yaitu apabila individu mempunyai pengalaman yang positif dalam beraktualisasi diri dan menyadari hal-hal positif maupun negatif yang ada di dalam dirinya. Yang ketiga, harga diri rendah, yaitu individu cenderung untuk menilai dirinya negatif dan merasa lebih rendah dari orang lain. Kemudian ada identitas kacau, yaitu kegagalan individu mengintegrasikan aspek-aspek identitas pada masa kanak-kanak ke dalam kematangan aspek psikososial kepribadian pada masa dewasa yang lebih harmonis. Yang selanjutnya itu ada depersonalisasi, yaitu perasaan yang tidak realistis dan asing terhadap diri sendiri
yang berhubungan dengan kecemasan, kepanikan, serta tidak dapat membedakan dirinya dengan orang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri yaitu tingkat perkembangan dan kematangan, budaya, sumber internal maupun eksternal, pengalaman sukses dan gagal, ada juga stresor, usia dan trauma, pekerjaan, pendidikan, dan status perkawinan. Kemudian faktor resiko gangguan konsep diri. Yang pertama itu ada gangguan identitas diri, yaitu perubahan perkembangan, trauma, jenis kelamin, dan budaya. Yang kedua ada gangguan citra tubuh atau body image tadi itu, yaitu hilangnya bagian tubuh, perubahan perkembangan atau mengalami kecacatan. Kemudian gangguan harga diri, yaitu hubungan interpersonal yang tidak harmonis dengan orang tua, dengan teman, dengan sahabat, kegagalan perkembangan, kegagalan mencapai tujuan hidup, dan kegagalan dalam mengikuti aturan moral. Kemudian ada gangguan peran, yaitu kehilangan peran atau peran ganda dan ketidakmampuan dalam mengikuti aturan moral tertentu. Yang terakhir itu ada gangguan ideal diri, yaitu kehilangan harapan, keinginan, dan cita-cita. Nah teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga berguna bagi kita semua, dan semoga dari hari ke hari kita semakin menjadi pribadi yang memiliki konsep diri yang positif. Karena kita semua ini adalah ciptaan Tuhan, apapun yang Tuhan berikan bagi kita tentu berguna untuk diri kita dan orang lain, dengan terus-menerus menyadari, mengenali diri kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.